yang madu, yang cairan, yang sudah tertutup ini ada madunya. Ya, bisa disedot, bisa pakai alat panen, bisa kalau banyak. Ya, yang kosong ini proses mau diisi lebah. Biasanya kemarin baru kita ya. Jadi ini kalau madu kan makanan rapuh. Cara panennya bisa sama Mbak Prato langsung aja sudah terkumpul semuanya. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lurah Josenan, Ibu Dian Puspita Sada Ekonomi, Bapak Agus ya. Yang juga saya hormati, maaf ini tadi juga kalau sudah PD nama lengkapnya lupa ya, yang benar Pak Agus. Dan para peserta ya, peserta pelatihan lebah madu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus selaku narasumber pelatihan lebah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan lebah Kelurahan Josenan beserta staf kelurahan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita diberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan adanya lapak pelataran binting ini memang bukanya hari Minggu saja. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita nanti ada 2 kelompok untuk kegiatan lebah ini. Kita buat 2 kelompok, mungkin di salah satunya ada di lokasi sini, tapi nanti monggo dari Bapak Agus yang tahu persis yang sekiranya lebah itu cocoknya terlihat dari mungkin dari sumber makanannya, kemudian dari situasi di lingkungannya, yang Pak Agus yang lebih tahu. Monggo nanti kita sepakati bersama. Kemudian adapun pelaksanaan ini diikuti oleh 18 orang peserta yang ada di Kelurahan Josenan. Kemudian narasumbernya sudah kenal semua, Bapak Agus. Nanti Pak Agus yang lebih mengenalkan lebih jauh lagi. Materinya jenengan buka. Kita akan belajar namanya meliponikultur, yaitu budidaya lebah tanpa sengat. Jadi istilahnya lebah ini nggak bersengat. Jadi insya Allah aman buat
Anda ataupun keluarga atau anak lebah tawon glodok istilahnya ke sana, dan ternyata ada kendalanya. Ketika kita taruh di Madiun Kota, dampaknya yaitu lebah itu bersengat. Akhirnya 2020 hanya sekedar di beberapa lokasi saja yang ketempatan lebah. Terus 2021 di awal-awal beliau mencoba lebah jenis yang kelanceng Jawa atau yang seperti ini ya stupnya. Dicoba dengan stup seperti ini, ternyata infonya 3-4 bulan panen ternyata zonk. Dalam arti apa? Isinya kosong, bahkan ada yang minggat dan sebagainya. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya beliau mengenal jenis lebah Itama yang didapatkan dari Sumatera dan Kalimantan. Trial pertama di bulan Maret 2021 di Rowo Bening. Alhamdulillah bulan Maret, Mei, Juni, Juli, di bulan Agustus sama September panen perdana. Dari situlah akhirnya pengadaan lebah serentak di seluruh kota kelurahan di Kota Madiun. Itu ya, jadi yang kita ternak nanti jenisnya adalah Itama. Nanti waktu praktek sama Mas Masda akan diinfokan lebih jauh seperti apa lebahnya. Yang jelas produktivitas madunya lebih tinggi dibandingkan yang kelanceng Jawa. Kalau kelanceng Jawa ini setahun 2 tahun itu baru ada madunya. Kalau yang itu insya Allah di 4-6 bulan pertama sudah mulai ngisi madu. Berikutnya yaitu mengapa sih kita budidaya lebah. Dari beberapa orang yang pernah beli lebah ke saya, itu rata-rata beliau itu umurannya sudah 40 tahun ke atas. Bahkan ya bisa dibilang 3-5 tahun lagi pensiun. Beliau yang aktivitas rutinnya adalah setiap hari ngantor, dalam arti berangkat pagi pulang sore, bingung besok setelah pensiun mau ngapain. Jadi cari-cari aktivitas. Beliau mulai searching-searching, cari-cari di internet cara ternak ayam kayak apa, ternak lele bagaimana, kambing bagaimana. Akhirnya ketemulah ternak lebah. Jadi alasan beliau ketika saya tanya itu, lebah ini bersifat mandiri. Kita nggak perlu yang namanya ngasih makan, pagi ngasih makan, siang bersihkan kandang, sore ngasih pakan lagi. Di lebah ini nggak ada istilah kayak gitu. Selama vegetasi atau pakan sekitar mencukupi, lebah Anda taruh semacam itu ya sudah. Nggak perlu kita ngasih makan, dia cari pakan sendiri. Nggak perlu membersihkan kandang, dia sudah bisa membersihkan kandang atau sarangnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi bersifat mandiri ya, berbeda sama ayam yang mana notabene pagi harus ngasih makan, siang bersihkan kandang, sore ngasih makan. Begitu juga dengan ikan, entah lele atau nila sama halnya semacam itu. Kalau di lebah itu bersifat mandiri. Berikutnya lebah yang kita ternak menghasilkan yang namanya madu. Jadi madu ini berkhasiat untuk manusia, gak hanya di kitab Al-Quran saja ya. Di 4 kitab beda agama itu pun juga ada, dari Injil, Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur dan sebagainya, ada semua istilahnya. Dalam artian apa? Di situ sudah disebutkan bahwa madu itu berkhasiat untuk menyembuhkan manusia dari berbagai penyakit. Nih, jadi kenapa kita ternak lebah? Ya karena menghasilkan madu. Ada juga lebah yang tidak menghasilkan madu, biasanya kita sebutnya yaitu tawon das atau tawon Vespa namanya, yang agak panjang itu. Itu kalau nyengat, wah luar biasa. Itu cuma 1. Kalau nyengatnya banyak, bisa menimbulkan kematian. 2017 Bu, di Pati itu, jadi di tepian Tegalan sawah itu, ada rumah tawon das yang kemarinnya itu dirusak sama anak-anak muda, nggak tahu apa. Terus di situ ada 12 para buruh tani. Waktu itu tanam padi Bu. Dampaknya apa? Lebah tadi ngamuk Bu, karena rumahnya dirusak. Dari 12 buruh tani tadi, yang selamat cuma 3, yang 9 meninggal karena saking banyaknya sengatan yang masuk. Jadi sengatan lebah racunnya itu kalau sedikit nggak masalah, tetapi kalau racunnya banyak itu darah bisa beku juga, bahkan merambat ke jantung juga. Itu yang tawon das ya. Tapi saat ini para herbalis memanfaatkan sengatan lebah atau bifenom itu untuk pengobatan.
Tapi obatinya yang ngerti metode saraf. Kayak orang sakit stroke, sakit intinya untuk urusan peredaran darah yang darahnya tersumbat itu dientupkan sama si sengatan lebah tadi. Dampaknya bagus. Jadi aliran darah jadi lancar lagi. Jadi menjadi prospek bisnis yang bisa dijalankan juga. Itu ya. Menghasilkan madu berikutnya yaitu modal kecil. Kalau mungkin kita ternak ayam, mulai dari buat kandangnya, bersihkan lahan, terus beli anakan, terus beli pakan, ya kan bisa dibilang kalkulasi biayanya cukup tinggi. Tapi di lebah dengan modal hanya 1 juta, Anda bisa panen berkali-kali. Jadi jangan dikira, Mas saya beli lebah sekali berarti panennya sekali, enggak. Jadi beli lebah sekali dengan nominal 1 juta, itu nanti panennya berkali-kali. Panen perdana di kisaran 4 sampai 6 bulan. Habis itu per 2 bulan sekali bisa kita panen berkelanjutan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika telurnya nanti naik, ini potensi pecah koloni. Dari 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tapi nggak semuanya ya, nggak semua koloni sifatnya ratunya mau bertelur ke atas. Mungkin dari 19 koloni ada 2 atau 3 gitu. Jadi nggak semuanya bisa pecah koloni. Jadi intinya modalnya kecil. Kita nggak perlu belikan pakan, nggak perlu ngasih kandang karena paket 1 juta itu sudah lengkap seperti itu. Untuk madunya itu kisaran di 200 sampai 500 mili. Bahkan kemarin di Dungus di Kabupaten Madiun dekat Rumah Sakit Paru, jalur mau ke Ngrape, itu 1 kotak saya pernah panen dapat 1 liter dalam kurun waktu 3 bulan. Karena memang vegetasinya luar biasa. Tapi kalau saya melihat di sini saya juga optimis ini nanti madunya bakal banyak. Mulai dari tanaman trembesi, saat ini lagi bunga, terus ada turi, itu bahkan Dombea Cauxi-nya udah besar-besar. Kalau nggak salah dulu belinya di saya itu Dombea Cauxi, Mas Aang, Mas Imam. Waktu awal-awal masih ini Pak Wali lagi cari referensi, Mas Imamnya datang ke rumah saya bawakan Dombea Cauxi itu untuk ditanam. Alhamdulillah sudah lumayan besar. Cuma di sini ada tanaman ini sepatu dia. Nanti ngapunten minta untuk dipotong gitu. Jadi beberapa kelurahan kemarin waktu di Manguharjo sudah saya infokan ke Pak Wali juga. Bahkan di Ngegong waktu Pak Wali bagian pembuka saya jelaskan juga ke Pak Wali. Pak Wali tanaman niku beracun pripun gitu. Langsung dikontakkan ke Perkim. Pak Toto minta kirimkan 2 atau 6 orang untuk memotong tanaman di belakang. Jadi di Ngegong itu ada 2, tanamannya udah besar. Ya sepatu dia itu. Yang itu daunnya kayak gitu. Itu beracun itu. Nggih. Pundingan niku. Lah niku beracun. Racunnya kontak, Bu. Dalam arti apa? Ketika lebah menghisap saat itu di situ, ya mati di tempat. Nggih. Jadi lebah niku mempunyai 2 perut. Dalam pencernaannya punya 2 perut. Perut pertama itu pencernaan untuk kehidupan sehari-hari, sama kayak manusia, ada usus, ada jantung dan sebagainya. Perut yang satunya dipakai untuk menampung madu. Namanya honey sac. Jadi penampung madu atau kantong madu di perutnya. Itu yang dipakai si lebah untuk menghisap nektar, terus dibawa pulang dimasukkan ke sarangnya. Honey sac namanya, kantong madu. Dan kantong madu itu beratnya kurang lebih di 30% dari berat tubuh. Jadi kalau lebah kelancengnya ukurannya 100 gram, berarti dia bisa membawa madu bolak-balik itu nektarnya itu 30 gram. Nah, ketika dia menghisap nektar dari bunga sepatu dia, ketika dia mengkonsumsi di situ, dia langsung mati di dalam. Jadi mati di dalam bunganya itu. Istilahnya mabuk ya keracunan. Tetapi kalau dia tampung ke honey sac-nya, kan nggak masuk ke pencernaan, tapi masuk ke tampungan madu. Dibawa pulang ke sarang, ya sudah. Ketika masuk ke sarang, dimasukkan ke pot-pot madu, dihisap sama lebah yang masih muda, sama lebah-lebah lainnya, ya sudah mati semua. Ini sudah terjadi di Garut, di teman saya namanya Mas Purnama Alam. Beliau punya 10 koloni, melihat bunga sepatu dia yang luar biasa banyak di tepi jalan, ditaruhlah di situ koloninya. Nah ternyata selang waktu seminggu 2 minggu habis semua.
koloninya mati massal, telurnya busuk semua karena racunnya luar biasa. Makanya setiap kali ketemu Pak Wali, saya terus sounding untuk dibersihkan sepatu dianya. Cuma jadi pekerjaan tambahan untuk Perkim harus mengganti renovasi tanaman apa penggantinya. Kalau kami kemarin menyarankan, saya sama Mas Masda menyarankan dikasih akasia mangium. Nih, akasia mangium atau kayu putih yang daunnya bisa dipakai untuk minyak caplang loh, yang diekstrak distilasi bisa, atau ketapang daun besar kayak itu yang itu dekat sana itu daun besar. Ketapang daun besar tuh ekstra floralnya banyak, jadi akasia mangium ini nggak perlu berbunga, itu tetap keluar nektarnya setiap pagi. Nah ini yang cukup bagus untuk perkembangan lebah juga, jadi bisa dibilang nektarnya lumayan banyak. Mampu menumbuhkan sektor usaha lain. Nah, dengan adanya budidaya lebah yang mana notabene awalnya, kalau di lebah itu awalnya seiring waktu berjalan, akhirnya dengan adanya ini menumbuhkan sektor usaha lain. Beberapa petani lebah menciptakan atau membuat yang namanya kotak topping. Jadi kalau ini namanya lokori ya istilahnya, atau tempat koloni, akhirnya buat yang namanya kotak topping. Kotak topping ini berfungsi sebagai peletaan untuk madu. Jadi ketika kita taruh di atas semacam ini, jadi tengahnya ini berlubang ya. Ketika kita taruh di atas semacam ini, si lebah itu jika ada area kosong akan otomatis dipakai untuk menyimpan madu. Nah ini menjadi potensi untuk metode pemanenannya gampang. Jadi ketika ini area kosong atau kotak topping ini dipasang, maka lebah akan membuat pot-pot madu di sini. Sehingga waktu kita panen pun juga gampang tanpa merusak bagian koloni bawah. Kalau dulu belum ada kotak topping, ketika kita panen madunya itu mengganggu baik itu telur ataupun lebah yang ada di dalamnya. Sehingga bermasalah terhadap perkembangan koloni, bisa stres dan sebagainya. Tapi dengan adanya kotak topping ini memudahkan kita untuk memanen madu tanpa mengganggu aktivitas lebah. Ini ya. Jadi akhirnya tukang mebel yang dulu mungkin hanya buat kursi, buat meja, mungkin buat lemari dan sebagainya, dengan adanya ini menumbuhkan sektor yaitu membuat kotak topping. Ini kayunya rata-rata dibuat dari kayu jati atau pinus. Karena apa? Satu aman dari rayap, kedua pori-porinya padat. Jadi bisa dibilang awet lah istilahnya. Kalau kita membuat topping kayak gini dari kayu mangga atau sengon, jelas bentar aja udah rusak ya. Ini kotak topping. Jadi menumbuhkan sektor usaha lain selain kotak topping, berikutnya yaitu contoh ini. Ini kalau Anda perhatikan, loh Mas itu kok kayak alat sedot air ya ini. Ini memang alat sedot air tapi saya modifikasi menjadi alat sedot madu. Jadi di bagian dalamnya ini saya lem pakai lem plastik ya, lem karet nih ya. Nah, dengan metode semacam ini akhirnya bisa dipakai untuk alat sedot madu. Jadi ini tinggal ditutup, terus tinggal dinyalakan gini untuk disedotkan ke situ. Nah, pot madu kayak apa, metode sedotnya nanti waktu praktek sama Mas Masda akan dijelaskan. Dan alhamdulillah saya buat alat ini sudah terjual 300 piece lebih, 300 botol lebih. Dari jualan di online. Ini saya jual harga 90.000. Murah ya. Modalnya kisaran 60. Jadi modalnya 60.000, jualnya 90.000. Laku 300-an lebih. Malah teman saya yang di Sumatera jualnya 150.000, terjual 1.000 kali lebih. Jadi semakin mahal kayaknya semakin laris. Ini potensi yang bisa dikembangkan, jadi Anda pun nanti bisa buat. Kalau mau belajar, monggo bisa main ke rumah. Jadi model buatnya kayak apa. Cuma buat ini kalau belum tahu alurnya, Anda sekali buat itu buang kalau rusak. Saya sudah banyak sekali saya buang karena apa? Tata letak kurang rata, ngelimnya kurang pas, itu bocor. Ketika bocor ya sudah, ini nggak bisa dilepas, harus dipanasi, dicopot dan bagian ini cacat dalam arti rusak. Jadi sekali buat harus jadi, kalau nggak jadi yang buang jelas. Itu ya. Jadi ada kotak topping. Berikutnya dari
para tukang mebel bisa juga membuat yang namanya segitiga atau atap peneduh. Ini dipakai untuk pengaman dari panas dan hujan. Jadi dipakai semacam ini ya. Nah akhirnya banner-banner pun bisa dipasang semacam ini. Jadi di setiap kelurahan nanti kalau Anda main singgah ke kelurahan yang lain, biasanya di halaman kelurahan itu ada bentuk kayak gini, berarti itu lebah lanceng itama ya. Nih, berikutnya mungkin kalau dulu di pasar bunga itu beliau-beliaunya jual bunga, kalau nggak anggrek ya janda bolong ya gelombang cinta, intinya bunga-bunga yang hanya dipakai untuk hiasan. Seiring waktu berjalan dengan adanya budidaya lebah, mereka sekarang jual yang namanya air mata pengantin, terus bunga jenis lainnya, bunga Yolanda dan sebagainya. Jadi bisa dibilang ketika Anda ke pasar bunga, Bu, Pak, saya mau beli bunga untuk vegetasi lebah, nanti akan ditunjukkan mulai dari Yolanda, Beauty Berry, terus air mata pengantin, terus Kaliandra pagoda dan tongkeng sayur dan macam-macam. Dumbia juga ada sekarang. Kalau dulu Anda nyari nggak ketemu-ketemu di pasar bunga. Sekarang mereka juga ikut bisnis jualan itu juga, karena potensinya juga lumayan. Itu ya. Jadi bisa menumbuhkan sektor usaha lainnya. Berikutnya yaitu, berikutnya yaitu kepemilikan lahan tidak penting. Nah, sama semacam ini. Misal nih, Mas, saya mau ternak lebah, cuma saya punya lahan, gak ada lahan sama sekali sisa. Kenapa? Karena saya tinggal di perumahan dan lagi teras itu cuma 3x3. Jadi intinya tanah sudah gak ada karena dipakai untuk bahan bangunan semua, gak ada sisa, adanya cuma teras. Nah sekarang saya balik tanya lagi, di tempat Bapak itu belakang, depan, kiri, kanan itu ada tanamannya enggak? Oh banyak Mas, belakang rumah malah pasar bunga. Nah misalkan gitu ya, misal rumahnya dekat Bundaran Serayu, belakang rumah pasar bunga Mas, terus yang kanan itu ada kebun kelengkeng, yang kiri ada kebun pisang, enggak banyak, intinya ada lahan milik tetangga. Terus yang depan itu ada mangga lumayan banyak. Nah jika punya tempat semacam itu, dalam arti walaupun milik pribadi hanya teras saja 3x3, sedangkan area sekitar mendukung, ya sudah, Anda tinggal taruh lebah di depan teras, lebah akan cari pakan sendiri. Intinya kepemilikan lahan tidak penting di situ. Jadi nggak harus punya, Mas saya mau ternak lebah butuh berapa hektar, nggak kayak gitu. Kita melihat area sekitar, sama halnya jenengan rumahnya dekat sini misalkan, Anda taruh lebah di situ, lebahnya akan cari pakan di sini. Nggak mikiri milik saya nggak ada tempat tuh Mas, habis semua, ya nggak masalah. Selama sekitar mencukupi ya sudah bisa dipakai. Nah itu ya. Jadi intinya kepemilikan lahan tidak penting, tidak perlu membutuhkan lahan yang begitu luas. Dan lagi lebah ini pakanannya dalam artian adalah dari bunga ya. Jadi jangan dikira Mas kalau bunga berarti aku punya lahan 1 hektar Mas, kalau tak tanami porang semua terus lebah tak taruh tengah bagaimana? Ya nggak bisa makan dia, nggak dapat. Apalagi 1 hektar Mas tak tanami janda bolong semua, ya nggak bisa hidup juga lebahnya. Karena dia membutuhkan apa? Bunga-bunga semacam ini, bukan bunga dalam bentuk hanya daun ya. Kayak janda bolong, orang ngomongnya itu bunga janda bolong, tapi ya bunga daun aja, nggak ada bunganya. Berikutnya yaitu menumbuhkan kesadaran lingkungan. Jadi dengan adanya budidaya lebah itu bisa menumbuhkan yang namanya kesadaran lingkungan. Ini sudah terjadi di beberapa kelurahan yang dulu biasanya cepitan-cepitan atau lahan-lahan gersang yang nggak pernah terpakai. Dengan adanya budidaya lebah, beliau-beliaunya itu membersihkan lahan tersebut, disirami, dicangkuli, ditanami sayur mayur. Buat apa? Buahnya atau sayurnya untuk manusia, bunganya untuk lebah. Nah ini tidak menutup kemungkinan area-area yang mungkin nggak terpakai nanti bisa dikasih pot-pot atau polybag atau bahkan dicangkuli, ditanami sayuran kayak tomat, cabai, terong, timun juga bagus, nektarnya juga banyak. Itu ya, jadi lahan-lahan nggak terpakai ini sudah terjadi. Jadi beberapa kelurahan yang saya survei, yang saya monitoring, Mas, biyen tempatku ini loh nganggur, Mas, saiki sampe delok tomate akeh, teronge akeh. Kenapa? Karena ya memang
bunganya itu untuk lebah. Akhirnya lahannya jadi asri ya, lebih asri. Berikutnya yaitu setiap orang bisa menjadi beekeeper. Beekeeper itu peternak lebah. Beekeeper itu peternak lebah. Saya pribadi baru 2 tahunan. Saya sama Mas Masda baru 2 tahunan. Jadi bisa dibilang belum lama. Dan untuk menjadi peternak lebah kita nggak membutuhkan formalitas. Nggak harus S1, S2 ataupun S3. Dan nggak memandang umur juga. Adik-adik Anda atau anak Anda yang masih mungkin umur 15 tahun, 17 tahun yang ternyata notabene berminat untuk ternak lebah itu pun juga bisa. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 50 tahun tetapi keinginan dan semangat ternak lebah juga ada, juga bisa. Intinya nggak memandang umur, nggak memandang pendidikan atau formalitas. Selama ada kemauan insya Allah bisa. Nah, media belajarnya nggak harus selalu lewat buku atau formalitas. Tetapi sekarang media online juga banyak. Apalagi YouTube. YouTube itu mau belajar ternak lebah itu mulai dari 0 sampai dalam arti pemula sampai mahir ada semua. Cuma ada beberapa trik yang memang membutuhkan pengalaman. Dalam arti Contoh mengestimasi, ini kira-kira, bisa 5 ini. Nah, jadi mengestimasi atau mengkalkulasi dalam arti ngecek kira-kira berapa sih estimasi koloni yang ditaruh di sini. Ternyata lebah itu tidak hanya menghasilkan madu saja. Ada juga produk lain yaitu bee pollen. Ini diistilahkan dengan nama superfood. Kenapa? Karena ada kandungan asam amino, protein, mineral, dan beberapa enzim yang sangat bagus untuk lebah dan ternyata bagus juga untuk manusia. Jadi sudah diteliti juga, ini bisa dibilang menjadi doping alami. Jadi ngantuk-ngantuk, capek-capek, ngeremusi iki, insya Allah melek. Jadi bisa dibilang menambah energi, karena kandungan proteinnya juga bagus untuk kesehatan manusia. Ini ya, bee pollen. Di Indonesia yang memproduksi dalam arti ngurusi bee pollen ini belum ada banyak. Intinya potensi bisnis ini masih terbuka luas. Jadi kita ternak lebah, bee pollennya kita panen, kita keringkan, terus bisa kita packing dalam kemasan-kemasan itu bisa kita jual. Per 1 kilonya kisaran 200 sampai 300 ribu per kilonya. Jadi potensi bisnis juga selain madu. Kalau madu per liternya 400 ribu. Di Madiun ya. Di Nganjuk itu per liternya 600 sampai 800 ribu per liternya. Jadi di Nganjuk teman-teman komunitas itu saat ini ya memang karena kualitasnya bagus dibandingkan madu yang manis, bisa dibilang manfaatnya lebih tinggi, makanya harganya lumayan tinggi. Kalau Madiun ini per 1 botol 250 itu harganya 100 ribu atau 1/4 liter. Jadi per liternya di 400 ribu. Nah, selain bee pollen, selain madu ada juga yang namanya propolis. Mungkin Anda sering dengar yang namanya British propolis atau propolis model tetes. Itu diambil juga dari lebah kelanceng juga. Diambil dari resin. Yang mana resin atau getahnya itu ngambil dari pohon mangga. Mangga, kluwih, nangka itu bisa jadikan resin. Terus karet, terus pinus. Nah itu sama ada orang-orang tertentu yang bisa ngekstrak. Di Jawa Tengah, di Sukoharjo, tempatnya Pak Sugeng, itu beliau ternak kelanceng, itu ditaruh di kendil-kendil gitu. Jadi nggak di kayu gini nggak, tapi di kendil, biar suhunya bisa stabil suhu lebahnya. Beliau nggak panen madunya, per 4 bulan sekali beliau panen propolisnya. Jadi beliau ambil propolisnya, dikumpulkan, dikirim ke Bali. 10 kilo dikirim ke sana, balik ke beliaunya tinggal 3 sampai 5 liter. Jadi bentuk cairan propolis juga. Sama beliau dijual ke Solo, ke pasar Klewer atau pasar apa itu yang herbal-herbal itu. 1 liternya dijual 1,8 juta. Dalam bentuk curah. Jadi madu 1 liter 400, kalau bee pollennya per 1 kilonya di 200, propolisnya 1,8 juta per liternya. Jadi ini potensi yang bahkan saat ini di Madiun pun juga belum ada yang ngekstrak kayak gini. Intinya belum ada yang menggeluti bisnis ini. Jadi potensi-potensi di bisnis perlebahan masih luar biasa terbuka. Madunya aja pun sampai sekarang ya kebutuhannya banyak. Apalagi kemarin waktu rame-ramenya COVID.
kebutuhan madu luar biasa, stok sampai habis-habis teman saya. Timur ya, Jawa Barat atau Cimahi atau daerah Jawa Barat itu menyebutnya namanya teuweul. Terus di Sumatera, Kalimantan, Malaysia menyebutnya kelulut. Di Sulawesi menyebutnya ketape. Di Padang nyebutnya galuh-galuh. Jadi mereka memiliki nama-nama yang tersendiri. Tetapi intinya apa? Itu lebah tanpa sengat, nggak entuk istilahnya. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi ada ngecek di YouTube budidaya kelanceng sing muncul kelulut ya sama aja, cuma penyebutannya yang berbeda. Jadi lebah kelanceng ini satu kelompok sama lebah apis atau tawon glodok, sama-sama kelompok Meliponini, lebah penghasil madu. Jadi Meliponini lebah penghasil madu. Jadi ada apis cerana, apis dorsata sama apis mellifera, itu penghasil madu juga tapi yang bersengat. Ada satu lagi apis florea. Nah, yang kita pelajari ini adalah jenis trigona atau kelanceng atau kelulut ya. Jadi cuma pengistilahannya beda. Nah, lebah ini dalam satu koloni, nih ya, dalam satu koloni ini, jadi lebah ini hidupnya eusosial atau berkelompok, berkoloni istilahnya. Jadi kita menyebutnya ini satu koloni. Satu koloni ini jumlahnya saya pribadi belum hitung karena belum pernah ngabsen satu-satu ya, saking banyaknya lebah ya. Itu kisaran ratusan sampai ribuan. Yang mana dalam satu koloni ini terdapat satu ratu, lebah jantan sama lebah betina. Dan lebah jantannya itu kisaran sekitar pernah diteliti kurang lebih di 5%-an dari total keseluruhan. Yang banyak lebah betina. Dan di sini lebah betina lah sebagai lebah pekerja. Jadi bisa dibilang emansipasi wanitanya luar biasa dari dulu. Jadi yang kerja yang betina. Terus ratunya cuma satu, tugasnya bertelur, dan bertelur. Jadi ratu cuma bertelur setiap hari. Dan ratu perannya sangat penting. Ketika ratunya produktif, mereka sama seperti manusia, ada kematian dan ada kelahiran. Dalam arti telurnya netas ya. Jika nanti kematiannya mungkin hari ini cuma 5, tapi telurnya yang bertelur hari ini ada 30, 20, berarti koloninya terus berkembang. Tapi kalau ternyata ratunya bertelur cuma 5 dan kematiannya hari ini ada 20, ada 25, besok lagi 50, yang telurnya cuma 10, lah lambat laun koloninya akan muncul dan habis. Itu berarti ratunya kurang produktif. Makanya peran ratu sangat penting di koloni ini. Nah, nanti ada metode yang namanya meregenerasi ya. Biasanya mereka punya cara alami. Jadi setiap kali koloni yang ada sini, ratunya itu menyiapkan telur calon ratu. Jadi kisaran 5 sampai 15. Di Itama ketika telurnya naik kita buka itu telur calon ratunya banyak. Kisaran 10-an lebih lah. Itu memang dipakai buat apa? Cadangan ketika ratunya sudah nggak produktif. Ketika ratunya sudah tua satu atau ratunya kurang produktif, itu nanti bisa diganti dengan ratu yang baru netas. Jadi dalam koloni lebah ini terdiri dari ratu satu, lebah pekerja dalam arti betina sama lebah jantan. Nah, lebah jantan tugasnya ini mengawini ratu. Jadi kerjanya nggak cari pakan, nggak cari nektar, nggak cari polen, tapi mengawini ratu untuk proses produksi telur ya. Sudah nggak produktif, wes sakit-sakitan dan sebagainya, akhirnya yang menang ratu muda. Ketika yang menang ratu muda, mohon maaf kalau Anda perhatikan di gambar, ratu tua Anda akan bakal bisa terbang karena perutnya buncit. Jadi perutnya yang ratu produktif itu isinya adalah sperma lebah jantan. Jadi isinya sperma lebah jantan. Jadi fungsinya hanya untuk bertelur dan bertelur. Ketika ratu tua yang kalah, maka maaf, dalam urusan masalah perlebahan, ratu tuanya akan dibunuh. Ini sudah hukum alami mereka. Jadi dalam satu koloni tidak akan mungkin ada 2 ratu. Kecuali ada sekat. Contoh misalkan, yang bawah itu, ini kan lubang ya. Nah, di lubang ini kita tutup, kita kasih kasa atau mungkin kasih jaring-jaring agar ratu nggak bisa keluar masuk. Yang bawah ratunya bisa hidup, yang atas pun bisa hidup ratunya. Jadi intinya mereka nggak sampai ketemu. Kalau mereka ketemu ya gelut, menang sing di gitu aja. Itu ya. Jadi intinya dalam satu koloni bisa 2, tapi harus ada jarak.
Kalau dicampur ya pasti gelut ya. Salah satu yang harus menang, satunya harus pergi atau mati. Tuh. Jadi dalam kehidupan lebah semacam itu batasan. Kalau yang air mata pengantin itu dari pagi sampai sore mekar terus. Kenapa? Karena bunganya banyak dan mekarnya bergantian. Jadi tiap menit itu mekar di sini. Makanya Itama juga suka ke sini. Jadi setelah ke sini selesai dia ke air mata pengantin untuk menghisap nektar yang di sini. Memang nektarnya nggak banyak, tetapi banyak bunganya. Jadi faktor kalinya banyak. Kalau tukang sayur jam 5 mekar, jam 8 udah muncul. Dan nggak ada buahnya, nggak ada sayurnya, nggak ada bijinya. Jadi jam 8 muncul, ya sudah selesai. Cara memperbanyak ini model stek. Jadi potongan gini aja ditancapkan, potensi hidupnya besar. Dalam arti keluar calon daun baru ya. Istilahnya memang dia model stek. Berikutnya yaitu Kaliandra luciana. Ini dari Brasil. Kaliandra luciana ini nektarnya lumayan banyak. Cuma Itama agak kesulitan ngambil karena serabutnya ya. Rambutnya ini terlalu banyak. Jadi biasanya ngambilnya dari samping sini. Yang jenis Itama. Tapi yang kelanceng Jawa, Klipoaris, Biroi itu biasanya bisa masuk ke serabut. Sama halnya kayak bunga jambu air. Itu kan serabutnya lumayan banyak. Itama agak kesulitan untuk masuk. Tapi kalau udah masuk dalam, nektarnya banyak sekali yang bisa dihisap. Berikutnya yaitu Kaliandra pagoda. Kalau tadi Kaliandra luciana, Kaliandra pagoda ini penghasil nektar yang luar biasa banyak. Kaliandra pagoda ini mekarnya jam 5 sore. Jam 5 sore mekar, jam 6 nektarnya baru keluar, cairannya baru keluar. Besoknya jam 10 pagi ini baru rontok. Jadi bunga-bunga yang ada ini rontok. Berjatuhan. Ini ketika musim kemarau bisa dibilang menjadi raja nektar. Kenapa? Nektarnya luar biasa, sampai netes-netes. Dan rasanya juga manis. Jadi semua nektar-nektar yang dihasilkan ini rasanya manis semua. Yang ini ya, Kaliandra pagoda. Ini kalau bisa dibilang, Mas kok kayak lamtoro? Iya, dia masih satu kerabat sama lamtoro sama sengon. Ini nggih mboten sengon, Bu. Ini ya memang Kaliandra pagoda. Memang satu kerabat, Bu, mirip sengon nggih. Nggih, leres. Cuma ini biasanya kalau Anda nanamnya ngawur, maaf. Ngawur dalam arti terus tak tandur yang penting nang pinggir kali. Mohon maaf. Sama wong golek rambanan bisa dibabati. Dia pakan kambing. Soalnya ini sama indigo vera mirip, proteinnya tinggi. Indigo vera itu biasanya buat pakan ternak kambing terutama. Karena kalau Anda nanamnya sembarangan ya udah dibabati ini nanti sama orang-orang dipakai untuk pakan ternak ya. Ya nektarnya banyak. Dan nektarnya Kaliandra pagoda itu warnanya kuning gelap. Nah kayak gini tapi kurang gelap lagi. Dan rasanya paling manis karena kadar glukosannya tinggi. Jadi bagi Anda yang beli, Mas, aku ingin tuku madu manis dari Kaliandra pagoda warnanya kuning, Mas. Tak lebokne freezer, kok membeku ya, Mas, mengkristal. Itu memang madunya asli karena kandungan glukosanya memang tinggi. Anak-anak suka madu yang jenis dari Kaliandra pagoda. Adanya banyak tanaman ini di lereng Wilis di daerah Kediri sama Nganjuk. Itu kalau musimnya itu sampai angon lebah itu sampai 500 sampai 1000 kotak taruh di sana. Karena nektarnya lumayan banyak juga. Ya Kaliandra pagoda. Berikutnya yaitu ini bunganya agak temu tadi terlalu tinggi. Ini kayu putih, bunganya juga penghasil nektar lumayan banyak. Setahun bisa 3-4 kali berbunga ternyata. Yang kayu putih ini di belakang rumah sudah umur 1 tahun jalan, itu 3-4 kali berbunga, berselingan gitu istilahnya. Kalau Kaliandra pagoda ini alhamdulillah sepanjang tahun berbunga. Jadi hujan pun dia berbunga. Cuma kelemahannya ketika hujan habis nektarnya. Jadi jam 5 sore mekar, jam 6 keluar nektar, jam 8 malam hujan, ya sudah pagi nggak ada nektar, habis sudah. Ini Kaliandra pagoda ya. Tapi kalau musim kemarau, walah pagi-pagi itu sampai mau netes-netes, lebahnya kenyang-kenyang sampai. Jadi kalau ternak Itama kok ada ininya di kemarau, wes cepat panen itu. Karena nektarnya luar biasa banyak dan manis. Kalau kayu putih nektarnya juga banyak. Cuma dia 3 atau 4 kali ya dalam 1 tahun berbunganya.
Itu adalah penghasil nektar. Nah sekarang gini, Mas, senyum itu biasanya di bagian batang bawah itu keluar kayak tetesan embun. Setiap pagi ada. Walaupun tanamannya masih 1 meter, di belakang rumah saya itu keluarnya 2 kali. Pagi keluar, jam 5 sore keluar lagi. Jadi kalau pagi itu biasanya ya semut yang datangi. Cuma kemarin karena ada semut angkrang, semut yang hitam sama semut kecil gak mau naik. Akhirnya lebah bisa mengkonsumsi. Jadi kalau pagi itu mau berumbul banyak. Sore keluar lagi, jam 5 sore itu keluar lagi, baru semut-semut yang menghabiskan. Jadi akasia mangium kayak gitu. Ekstra floral ya. Jadi nanam ini pun potensi untuk penghasil nektar yang lumayan banyak. Selain akasia mangium juga ada akasia formis. Bentuk daunnya kayak bulan sabit. Itu dulu di tahun 80 atau berapa itu tepi-tepi jalan semuanya akasia. Cuma sekarang sudah dipotong semua, tidak tahu ganti mauni atau ganti apa. Kalau dulu akasia ada itu wah luar biasa. Saya aja sempat ngobrol ke Pak Wali terkait tanaman tepi jalan. Pak, kalau tanam akasia semua bagus Pak. Kenapa? Warga yang mau ternak lebah tinggal taruh depan rumah ya sudah, kenyang itu lebahnya. Gak perlu jauh-jauh, kira tinggal depan di tepi jalan tinggal konsumsi dia. Selain akasia mangium, akasia kurmis atau formis, ada juga ketapang. Nah, ketapang daun lebar itu penghasil ekstra floral juga. Jadi saya ngamati juga ketika saya nganter anak saya di sekolahan, di TK, pagi-pagi saya amati tetesan-tetesan banyak. Bahkan di beberapa area batang itu semutnya gerombol banyak. Karena apa? Mengkonsumsi nektar yang dari ketapang tadi. Ada akasia, ada ketapang, ada lagi yaitu ketela pohon. Nah, ketela pohon itu ternyata pucuk-pucuknya itu tiap pagi juga ada embun-embun nektarnya. Itu kalau di temen Kalimantan itu sempat di video juga, lebahnya merumpul di situ banyak. Kayu sengon galis enggak. Selama kayu sengon pun dan itu berungkap bisa dihinggapi ya dia tinggal. Nah, dampaknya apa? Ketika kayu nyampuk, rayap bisa naik kalau nggak ada perlindungan kayak gitu. Jadi yang di Pak Imam itu sering-sering ngasih stempet, sama di Ngrowo juga gitu. Kalau telat ngasih stempet ya semutnya yang naik. Jadi kayak di Ngrowo itu karena sering panas dan hujan, stempetnya kering, akhirnya semutnya naik. Bermasalah ke lebah nanti. Nah akhirnya metodenya, saya menemukan metode yang model kotak sama bak. Jadi beberapa kelurahan tempat lain itu kalau Anda lihat tuh, kok dudukannya beda ya, kok nggak bak karet sama cor kotak gitu ya, karena awalnya model kayak gitu. Nah seiring waktu berjalan karena permintaan 500 ginian lebih, si pabrik pembuatnya nggak bisa memenuhi ya, akhirnya saya cari inovasi lain. Akhirnya saya buat yang model ini lebih portable dan lebih ringkas. Jadi bawahnya pun juga gampang. Dan alhamdulillah metode ini saya pakai. Dan dengan metode ini kita tinggal ngasih air ya. Biar apa? Semut sama rayap nggak naik. Biar nggak naik ke koloni. Nah alternatifnya, loh Mas kalau dikasih air, airnya kan menggenang. Kalau dalam kurun waktu beberapa hari kan ada jentik-jentik nyamuk. Nah alhamdulillah saya kasih bubuk abate. Jadi sudah 6 bulan lebih di rumah saya, alhamdulillah airnya tetap jernih, nggak ada jentik-jentik nyamuknya. Jadi nanti dikasih bubuk abate biar aman dari jentik-jentik. Ini model duduannya kayak gini, dan ini ada papannya. Papannya ini ada pakunya ya, tembus ke bawah biar aman dan kuat. Ketika kita taruh sini, kita bisa mantau gampang. Oh sudah ngisi madu, oh telurnya naik, jadi tanpa buka. Kalau kita buka, ya buyar dia, bisa nyerang ke kita ya. Istilahnya untuk membantu pemantauannya biar lebih mudah, pasti gitu. Itu ya, jadi untuk APD tidak terlalu dibutuhkan. Berikutnya yaitu, predator. Terkait predator atau pemangsa alami, lebah ini memiliki pemangsa alami, salah satunya yaitu laba-laba. Laba-laba putih itu biasanya ada di bunga air mata pengantin. Jadi saya pribadi memperhatikan ini yang lainnya terbang, ya ini diam aja. Setelah saya lihat ke sini, oh ternyata digigit. Jadi di belakang sudah digigit sama si laba-laba putih. Ya sudah rantai makanan lah itu. Tapi kalau tahu ya disingkirkan lah. Soalnya apa? Itamannya ini kita ternak. Laba-laba sebagai predator kita bersihkan. Berikutnya yaitu cicak.
Kalau laba-laba sih nggak begitu seberapa karena ada di area sana. Lah kalau cicak ini yang parah. Selama tata cara peletakan lebah itu nggak terlalu mepet tembok sama batang kayu. Intinya apa? Jangan sampai cicak itu cukup mudah untuk merambat. Kalau dia mudah merambat, dia bagaikan di restoran mewah. Kenapa? Lapar tinggal datang makan, kenyang pergi tinggal tidur. Lapar lagi makan lagi, habis lebahnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam keseharian nanti yaitu monitoring, yaitu ngecek ada cicaknya atau enggak. Jadi mungkin cuma 3 nggak sampai 5 menit. Jadi Anda cek ini, aman nggak ada cicak ya sudah selesai. Cicak itu yang bisa dibilang. Jadi semua jenis reptil mulai cicak, kelarak, bunglon itu pemangsa ini. Bahkan kemarin teman-teman di komunitas itu di rumahnya Sawan ya di Sukaten sana, beliau itu sampai ini apa nengalan melintang apa neng istilahnya sampai di pelintang itu namanya kelarak, di pelintang terus sampai perutnya perutnya buka, di situ ternyata di dalamnya lebahnya banyak banget, jadi dihabiskan sama si kelarak tadi. Pelintangnya dibersihkan, ukurannya lebih besar dan biasanya lebih dari 1, jadi itama itu rata-rata 5 sampai 15 telur calon ratu. Itu kita sosro, kita masukkan ke kotak, terus kita tutup. Nah, koloni yang asli kita pindah, kotak ini kita geser sini. Biar apa? Lebah pekerja yang saat itu cari nektar, polen sama resin itu masuk ke sini buat membantu atau memelihara telur yang kita taruh. Nah, kalau sudah seperti itu, sama si lebah ini nanti dibuatkan corong memanjang. Ketika corong sudah panjang dan terlihat ada cangkang-cangkang telur baru warna coklat, cangkang telur sudah ada, oh berarti ratunya sudah netas dan sudah produktif. Berarti alhamdulillah pecah koloni kita jadi. Jadi 1 koloni bisa jadi 2. Tapi tidak semua koloni ini sifatnya bisa telurnya naik. Mungkin dari 19 bisa 1 atau 2. Bahkan nggak ada juga memungkinkan. Tergantung amal ibadah Anda. Ya, jadi tidak semuanya ada. Di Sukosari itu sudah 2 yang telurnya naik. Bahkan lumayan besar, estimasi 1-2 bulan lagi siap pecah koloni. Dan telur calon ratunya sudah ada kelihatan juga di Sukosari di belakang kelurahan. Itu ya terminum. Bagi Anda yang sakit mah ini luar biasa, banyak sekali testimoni. Sakit mah itu dengan adanya madu kelanceng dalam kurun waktu semingguan terapi itu insya Allah sudah banyak yang sembuh. Kenapa? Karena madu kelanceng ada enzimnya itu membantu menekan gas dalam lambung. Biasanya setelah mengkonsumsi perut rasa mual. Kenapa? Gas dalam lambung yang berlebih itu mau dikeluarkan. Kalau nggak dimuntahkan ya kentut biasanya gitu. Dan itu kalau diterapi begitu seterusnya, insya Allah mahnya sembuh. Dan memang sudah banyak yang membuktikan yang kelanceng ini. Yang ini 100.000 Bu. Kalau yang itu kurang lebih di Iya. Ini lebahnya ada. Satu sendok pagi, Kalau bipolon yang ini Bu, ini makanan prajurit lebah. Kalau yang madu, yang cairan, yang sudah tertutup ini ada madunya tuh. Nah, seperti ini. Terus ngambilnya disedot gitu Ya, pakai. bisa disedot, bisa pakai alat panen, bisa kalau banyak. Ini ditutup sama nyedotin lebahnya ini sendiri. satu-satu Iya. gitu. Yang kosong ini proses mau diisi lebah. Biasanya kemarin baru kita panen, ya baru proses diisi. Jadi ini kalau madu kan makanan ratu. Cara panennya bisa seperti ini. Jadi dokter mana lagi? Dokter dari dokter. Tidak menyengat Bu. Lebahnya cilik-cilik ya. Kalau lebahnya kayak tawon kayak sedikit. Nggih. Kayak lanang. Tidak boleh. Sing direbus iki sing campuran Lah. iki kan Bipolon ini makan prajurit. Nah ini cuma prajurit yang berangkat.
Nah, biasanya yang betul-betul itu yang abahnya. Rajanya di ini ini sarang di bawah ini isinya telur sama raja. Yang ini isinya madu. Jadi dia kalau dimakan kan terpisah. Yang utama ini antara telur sama madu itu terpisah. Nggak salah. Yang ini yang sudah diambil ya ini. Iya, kosong-kosong ini. Sudah diambil semuanya ya. Iya. Tapi nanti mesti diisi lagi loh. Iya, lebahnya tinggal isi dulu. Ini semua bahannya dari propolis atau vitapol. Bulatnya ini, tempat ini semua dari propolis atau vitapol. Masuk ini semua lebahnya yang bikin. Ini dibikin lebah Iya, sendiri ya. awal pasang kita pasang kotak kosong. Yang sarang ini sebetulnya yang ini, yang kayu Yang asli. bikin lebahnya sendiri ya Iya, ini. awal pasang ini kita kotak kosong. Semua ini yang bikin lebahnya. Iya. Enggak sama kucing. Iya. Oh, tadi betul doyan. Iya, iya. Enggak ditendang-tendang, Bu. Ini berat kok, Bu. Enggak ya. Golek rambutan. Dikelilingi batu bata boleh. Bukanya penak, lek dudur. Penak mondo. Manen juga lah kesulitan. Setengahnya biar lebih kokoh monggo. Tapi kalaupun di atas ini nggak masalah. Ini pun juga lumayan kuat. Dan lagi kayunya juga lumayan berat. Iku nggih. Jadi jaraknya minimal 2 meter, Pak. Nah, kalau bisa segini, Pak. Intinya apa? Swarming dia di sini sama situ ada jarak ini, aman. Dan lebah ini contoh misalkan ditaruh di sini. Wes Mas, taruhan situ aja. Kok ternyata 2, 3, 4 hari kok gak cocok ya, wirawiri kendaraan raiso ewu ya kira. Nah, jenengan pindah, misalnya tak pindah ke pojok sana, ngapunten. Memang proses pindahnya hanya butuh 5 menit gak sampai selesai, tapi dampaknya luar biasa. Ketika lebah Anda pindah ke sana, besoknya lebah pekerjanya itu akan keluar, pulangnya ke sini. Jadi lebah itu, si Itama ini memiliki yang namanya titik koordinat, geolocation. Mungkin kita zaman sekarang baru mengenal GPS. Lebah dari dulu sudah mengenal GPS. 1-3 hari ketika ditaruh, dia melakukan eksplorasi sekitar. Buat apa? Menyimpan memori bahwa rumahnya di titik koordinat sini. Setelah 3-5 hari, barulah dia akan terbang. Yang mana lebah ini memiliki radius jangkauan 500 meter dari rumahnya. Jadi walaupun pergi 100 meter, 200 meter, dia balik ke sini lagi. Sama halnya kayak tadi, Anda pindah ke sana, dia terbang keluar, pulangnya ke sini. Kenapa? Memori nyimpannya di sini. Makanya nanti ketika Anda misalkan di kelurahan ini naruhnya keliru, Mas, naruhnya keliru ya yang di sana. Soalnya buat parkir mobil ya. Nah, itu Anda infokan ke grup. Dalam arti apa? Jangan langsung Anda pindah seenaknya. Kenapa? Ketika Anda pindah seenaknya, mohon maaf, lebah yang tadi terbang pulangnya ke sini, muter terus di sini sampai mati. Karena apa? Dia merasa bahwa rumahnya di sini, walaupun nggak ada rumahnya, dia muter terus sampai mati. Ini sudah terjadi di daerah Guranggaring. Jadi beliau beli lebah tempat saya. Wes Mas, deken kono, tak cek. Oke, teduh, aman, nyaman. Oh, leluasa, ya sudah mengikuti aturan itu. Dan kalau ngomong vegetasi juga bagus banget. Saya taruh situ. 2-3 minggu saya datangi. Loh, Pak lebahnya teng pundi? Anu Mas, kula pindah mriko. Kok tinggal sekedhik toh? Wah, ya jelas. Dipindah sama orangnya ke sana. Jadi setelah 1 minggu di sini dipindah ke sana. Ya udah, lebahnya dari sini mati semua, banyak jelasnya. Melebar gini, koloninya sehat. Ratunya produktif, koloni sehat. Tapi kalau ternyata dalam 3-4 hari mengkerucut gini, lubangnya cuma buat 1-2 yang keluar, berarti dia koloninya nggak sehat. Bisa jadi ratunya sudah tua, belum ada penerusnya. Nah itu segera diinfokan, dalam arti dilaporkan grup. Mas, koloni tempatku kok yang keluar cuma 1-2, nggak banyak, itu gimana? Ya udah, nanti tak kunjungi, nanti tak cek. Oh iya, ini koloni ini saya infokan ke Mas Masda untuk diganti. Jadi urusan tanggung jawab pengadaan Mas Masda. Tapi saya tetap memberikan masukan sama alasan kenapa koloni lemah. Jadi waktu kemarin di daerah Manguharjo juga gitu. 3 koloni itu belum dibuka sama sekali, lainnya udah dibuka semua. Tak cek di grup juga.
Monggo yang belum dibuka bisa diinfo. Gak diinfo-info, mungkin pas repot. Lah baru tuh Mas, tempatku belum didatangi, dipoto. Loh, belum dibuka sama sekali. Akhirnya saya buka. Dari ketiga, alhamdulillah sehat 2, yang 1 sudah sampai ada belatungnya. Jadi intinya sudah sekitar 3-4 hari sudah mati. Jadi